sehat, nikmat nafas, nikmat bisa ada kuota untuk kemudian sama-sama kumpul dalam Zoom yang insya Allah bermanfaat ini guna sharing lah istilahnya, sharing session terkait yang perlu kita bahas malam ini tentang insecure. Nah, kalau Papilo kita kirimkan salam serta taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan, sebagai panutan kita dari alam gelap gulita menuju terang benderang seperti saat ini. Nah, terkait dengan sebenarnya ini uh, kali kedua saya gabung dengan teman-teman Jovisa, Jumlah Fisabilillah untuk kemudian memberikan semacam sharing atau berbagi sedikit kisah bagaimana sih perjalanan saya melalui keinsecurean dalam hidup ya. Bagaimana juga bisa melalui struggle-struggle di kehidupan selebgram, bagaimana bisa berbaur dengan seleb-seleb lain sembari kita memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya saya harus memperkenalkan diri karena mungkin ada yang belum kenal saya di sini atau sudah ada yang kenal, bisa acung jempol atau raise your hand guys. Udah ya, Masya Allah. Berarti Alhamdulillah udah beberapa yang kenal. Oke, pertama perkenalkan saya Wahidi Pratama, biasa dipanggil Yudi atau follower saya biasa manggilnya Baba Didi ya, atau misalnya dari YouReader sendiri itu manggilnya Kak Yudi atau Mas Yudi. Nah, terus saya sekarang ini sedang sibuk-sibuknya lagi berjuang untuk mendirikan pondok pesantren bersama saudara-saudara di sini di Tulungagung. 2022 kemarin di bulan Juli berhasil menyelesaikan studi sebagai mahasiswa hukum. Jadi sekarang udah statusnya sarjana, alhamdulillah. Dan sekarang sedang meniti karir di bidang dakwah. Oke, langsung saja kali ya aku izin share screen teman-teman terkait tentang apa sih yang kita bahas malam ini. Kenapa sih harus pembahasannya seputar insecure? Apa sih yang kenapa topik ini menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan? Nah, oleh karena itu teman-teman saya izin ke ini bisa share screen ya, admin. Oke, coba. Nah, belum. Udah muncul belum ya? Belum. Wait. Neneknya ngantuk aja kamu loh, jelas capek. Udah muncul ya? Udah Kak. Oke. Judulnya emang boleh se-insecure itu? Iya. Jadi ada yang tahu insecure itu apa? Ketidakpercayaan diri, ketidakpedean diri, tidak percaya akan kualitas diri, akan diri sendiri gitu loh. Jadi insecure itu berasal dari kata in believing on self, tidak percaya dengan diri sendiri. Nah, ini bahasa sekarang sih kecenya insecure, tapi kalau bahasa sehari-harinya orang Indonesia bilangnya nggak pede gitu loh. Nah, emang boleh se-insecure itu. Kalau misalnya dari Jovisa sendiri mengangkat tema terkait yang khususnya dalam mencari pasangan ya. Berarti tadi kenapa sih gue pantas gak sih sama dia? Tapi gue gini-gini nih, gue ada latar belakang ini, ada masih ini, masih itu kan banyak hal yang kita perdebatkan tentang ketidaksiapan kita, ketidakpedean kita terkait memilih pasangan. Kemudian karena mandang fisik ataupun mandang finansial. Nah, ini kita akan bahas secara rasional ya di sini. Nah, next slide. Nah, insecure tadi asal-usulnya dari kata itu ya, tidak percaya. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi kita ini semua tidak percaya diri? Nah, yang pertama itu penampilan. Kadang kita tidak mensyukuri dengan nikmat yang Allah berikan. Karena Allah itu sudah menciptakan kita sebagai manusia yang sangat sempurna. Ada
hati, perasaan, ada pikiran, ada juga jiwa, raga, itu semua lengkap Allah ciptakan ke manusia. Lantas kita masih insecure dengan diri kita. Ya, jadi kita kurang bersyukur. Nah, penampilan itu menjadi latar belakang ketika kita merasa tidak cacat fisik, atau misalnya tangan kita bengkok sedikit, atau hidung kita kurang mancung, atau misalnya tidak punya lesung pipis seperti Mas Yudi, ya kan, pasti ada rasa insecure dalam diri. Atau misalnya kita mempunyai postur tubuh yang lebih besar, berisi, atau postur tubuh yang pendek atau kurus, itu semua yang menyebabkan kita merasa bahwa penampilan itu menjadi insecure dalam diri kita. Nah, kemudian apa yang kedua, teman-teman? Ada latar belakang. Nah, latar belakang ini ternyata juga mempengaruhi keinsecurean seseorang. Misalnya, latar belakang kita berangkat dari keluarga broken home, sebuah keluarga yang kurang lengkap. Atau misalnya keluarga yang tidak penuh dengan kasih sayang, atau kita sendiri terlahir dari keluarga anak yatim dan piatu. Nah, itu yang kemudian mengantarkan kita tidak percaya diri dengan dunia luar. Kita tidak bisa, kita susah meraih dunia luar itu karena latar belakang kita beda dari yang lain. Seperti itu. Kemudian apalagi insecure yang menyebabkan kita insecure? Faktor lingkungan. Mungkin di dalam lingkungan kita sering dibully, kita sering ditemenin karena ingin dimanfaatkan, atau misalnya lingkungan kita terlalu banyak orang-orang hedon, tapi kita tidak mempunyai uang untuk hedon. Akhirnya itu yang melatar belakangi kita kenapa insecure. Oke. Kenapa kemudian insecure? Dari latar belakang dari faktor lingkungan tadi, karena tidak mendukung, tidak support. Kemudian apa yang terakhir ada, teman-teman, adalah personal kita yang introvert. Di sini saya yakin 171 orang yang join di Zoom ini, salah satu atau di antaranya seratusan orang ini pasti ada personalnya itu introvert. Ngaku. Coba siapa di sini merasa dirinya introvert? Coba acungin jempolnya. Raise hand. Oh, banyak sekali ternyata, subhanallah. Jadi itu yang melatar belakangi kenapa orang insecure, karena Masya Allah banyak sekali ya. Udah turunkan. Jadi karena dia merasa bahwa gue introvert nih. Jadi ya nggak apa-apa lah, gue kalau orang introvert kan wajar insecure. Padahal orang introvert itu seharusnya bisa mawas diri, bisa mengetahui bagaimana bagaimana untuk survive. Tapi ya terkadang karena itu tadi stigma yang terbangun di teman-teman yang introvert itu lebih cenderung bahwa dia tidak bisa bersosialisasi dengan orang luar, makanya merasa kecil, merasa kerdil, akhirnya insecure untuk join di sebuah lingkup yang lebih besar. Nah, ini tadi ada berapa teman-teman insecure itu? Yang melatar belakang insecure itu timbul ada penampilan, latar belakang itu sendiri, kemudian lingkungan, dan juga personal introvertnya. Itu ya. Karena saya belum mendapatkan fakta orang yang ekstrovert itu insecure. Justru mereka kebanyakan ekstrovert over PD seperti saya. Oke, kita lanjut pembahasannya guys ya. Itu tadi ya teman-teman, boleh catat tadi asal usul daripada kenapa insecure itu tercipta. Nah, selanjutnya, nah bagaimana sebenarnya kita mengatasi agar empat ruang tadi ini bisa teratasi. Nah, kalau kita membahas tentang jodoh, kita membahas tentang bagaimana cara memilih pasangan yang ideal. Kalau kita misalnya diri kita sendiri, saya merasa bahwa kita tidak layak memiliki pasangan ideal. Nah, ada ternyata cara-caranya. Dan Islam, kebetulan ini agama Islam semua kan yang join di grup. Islam ya, insya Allah Islam beneran loh ya, bukan Islam KTP. Nah, ada beberapa poin yang pengen saya bahas terkait bagaimana sih supaya kita insecure itu benar-benar hilang daripada hidup kita. Karena Allah tidak menyukai orang yang tidak percaya dengan dirinya sendiri. Kalau kita tidak percaya dengan diri kita sendiri, sama halnya kalian tidak mempercayai Allah itu maha besar, Allah maha segala-galanya. Jadi ketika kita sudah merasa bahwa aku nggak bisa ya Allah, aku nggak bisa ini aku kerjakan, aku nggak bisa dengan mereka, aku nggak bisa, kebanyakan tidak bisanya,
kalian tidak percaya dengan kekuatan Allah. Kalian tidak percaya dengan apa yang Allah berikan tanggung jawab ke kalian itu. Kalian tidak percaya bahwa beban itu dari Allah. Tanggung jawab itu dari Allah. Seharusnya bisa dong. Ya kan? Kemudian, bagaimana kemudian insecure ini bisa kalian terima bahwa aku memang layak untuk untuk memberikan sesuatu yang positif ke orang-orang. Jadi aku tidak punya insecure. Aku percaya diri, aku bisa. Caranya bagaimana? Ada puncak tahapan perjalanan menuju Allah. Nah, apa perjalanan menuju Allah itu? Bagaimana cara mencapai agar insecure itu hilang dari hidup kita? Tidak hanya persoalan mengurus atau memilih pasangan hidup, tetapi juga bagaimana ketika kita berbicara di depan umum, berbicara di depan semua orang, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semua stakeholder, itu kita bisa mengatasinya. Ternyata ada namanya puncak tahapan perjalanan menuju Allah. Apa itu teman-teman tahapan yang tahapan-tahapan ini paling puncaknya itu telah dicapai oleh para nabi dan Rasulullah. Masya Allah. Ini tidak mengada-ngada. Ini saya membaca patokannya dalam buku Tarbiyah Ruhiyah. Ini saya coba mengambil kesimpulan. Jadi bukunya setebal ini guys. Ini rujukan saya. Kenapa saya berani mengatakan ini? Karena memang sudah saya baca dan ini sudah, alhamdulillah, ini yang sudah banyak orang dari awalnya insecure, tapi karena melalui proses-proses ini, akhirnya mereka bisa menghadapi keinsecurannya itu. Nah, apa yang pertama teman-teman? Kita simak. Nah, Islam itu adalah sebuah sistem universal yang mencakup seluruh lini masa atau dimensi kehidupan. Ketika kita mengaku bahwa kita adalah Islam, yang seharusnya kita menjadikan patokan hidup adalah menurut Al-Ustadz Hasan Al-Banna, kita meyakini bahwa Islam adalah sistem nilai sempurna yang mengatur seluruh persoalan hidup. Ia memberi fatwa dalam segala urusan, ia meletakkan sistem yang lengkap dan terperinci, ia selalu memberikan penyelesaian atas problematika kehidupan, dan menawarkan aturan-aturan yang sangat dibutuhkan untuk kemaslahatan manusia. Dicatat, apa tadi? Islam meyakini bahwa seluruh sistem nilai sempurna yang mengatur seluruh persoalan hidup. Jadi seluruh yang ada di muka bumi ini diatur dalam Islam. Bahkan insecure sekalipun. Ya, jadi tidak ada insecure itu ketika kita berada di dalam koridor-koridor Islam, karena Islam itu memberi fatwa dalam segala urusan. Kemudian ia meletakkan sistem yang lengkap dan terperinci. Makanya tadi kenapa Islam itu sebuah sistem yang universal yang mencakup seluruh masa kehidupan, karena dia terperinci. Dari hal bangun tidur itu ada adab-adabnya. Dibangun tidur sampai kita tidur kembali itu ada diatur terperinci aturan-aturannya dalam Islam. Nah, itulah kemudian segala macam problematika kehidupan, Islam itu menawarkan aturan-aturan. Makanya ketika kita berangkat daripada bagaimana menghilangkan insecure itu, salah satu yang harus kita yakini adalah Islam menyelesaikan segala konflik atau persoalan kehidupan. Oke, sampai sini paham ya? Kita semua mengamini bahwa Islam itu sebuah sistem universal yang mencakup seluruh masa kehidupan, yang bisa mengatur segala persoalan hidup, baik dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, semua ada aturannya. Oke, kita sepakat ya untuk ini teman-teman. Oke, kita sepakat, kita kunci sehingga kita bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Ini tahapan pertama. Kita harus meyakini bahwa Islam itu adalah sebuah terobosan yang sistemnya terperinci, sistemnya sempurna, yang mengatur segala persoalan kehidupan. Bahkan ia memberi fatwa dalam segala urusan. Next apa? Iman. Orang-orang Islam yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang beriman. Apa ini iman teman-teman? Ada yang pernah dengar lagunya? Iman tak dapat diwarisi. Jadi iman dalam Islam tidak dapat diwarisi. Iman itu dari diri sendiri. Dari bagaimana akhlak-akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Orang beriman sudah merasa bahwa dirinya
bisa mengatasi segala problematika hidup, bisa membatasi dirinya apa yang hak dan batil, tahu membedakan. Nah, ketika kita merasa bahwa kita ada iman dalam diri, dalam sekecil apapun kekurangan yang kita miliki atau ketidaksempurnaan yang kita miliki, bahkan itu bisa menjadi sesuatu hal yang positif dalam hidup. Nah, kalau kita sudah merasa bahwa kita memiliki iman, berangkat karena kita terlahir sebagai Islam, maka kita harus memiliki iman. Kita harus, ya meskipun setiap hari kita mempertanyakan tentang iman ya, apakah, ya itu wajar dipertanyakan, apa kita beriman, apakah kita hari ini iman kita sudah naik tingkat atau menurun. Itu hal yang wajar teman-teman kita pertanyakan. Karena itu tadi, ketika kita ingin menuju pada perjalanan menuju Allah, kita harus melewati fase-fase itu. Memang ada naik turunnya, memang ada khilafnya, itulah manusia. Tapi tugas kita adalah bagaimana merasa bahwa kita ini selalu kekurangan, tetapi tidak melupakan qadar kita bahwa kita harus percaya diri terhadap ketetapan-ketetapan Allah. Nah, itu dia iman. Kemudian setelah iman ada apa teman-teman? Next slide. Ihsan. Ini tingkatan yang ada di tengah. Kita sudah merasa bahwa kita terlahir sebagai Islam yang mengatur segala persoalan dalam hidup, entah itu mengurus memilih pasangan, memilih apapun itu pilihan hidup, itu kita berasal daripada Islam. Yang kemudian ketika kita meyakini kita adalah Islam, maka kita harus beriman. Nah, beriman tadi itu adalah Islam itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita sudah mengamini itu, maka kita masuk kepada ihsan. Apa itu ihsan? Adalah sifat di mana kita merasa selalu diawasi oleh Allah sehingga kita takut untuk berbuat keburukan atau larangannya. Nah, kebanyakan nih kita tidak pernah tahu bahwa ternyata teman-teman kita pun sejam yang lalu atau beberapa menit yang lalu kita itu membuat kesalahan. Kita membuat sesuatu hal yang mungkin kita merasa, aku mau berbuat ini nggak ada yang tahu. Tapi Allah Maha tahu gitu loh. Karena kita sudah merasa bahwa selalu diawasi sama Allah, perbuatan-perbuatan yang tidak masuk daripada ketetapan-ketetapan Allah itu harusnya kita hindari. Ya kan? Salah satu contohnya maksiat, salah satunya pacaran. Kalau kita merasa bahwa pacaran itu adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dalam Islam, kita merasa bahwa tetap terjaga atau tetap diawasi sama Allah, kita tidak akan melakukan pacaran itu gitu loh. Begitupun ketika kita merasa bahwa Allah sudah memberikan kita banyak hal dalam hidup, lantas kita tidak bersyukur, hanya bersyukur di depan orang hanya untuk mendapatkan validasi saja, tapi tidak merasa bahwa Allah ini yang memberikan kita syukur, memberikan kita nikmat, bahkan yang mencabut nikmat itu juga Allah. Jadi ihsan itu sangat penting teman-teman. Selalu merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah. Sehingga kita takut untuk berbuat keburukan dan menjauhi segala larangannya. Nah itu tadi. Insecure itu harus melewati fase, untuk menghilangkan rasa insecure itu harus melewati fase ihsan. Fase ihsan di mana selalu merasa diawasi sama Allah. Jadi ketika kita merasa bahwa berasa bahwa ngapain juga ke sana, padahal udah ada yang lebih layak kan. Apa sih kita? Kembali kita merendahkan diri. Jangan begitu teman-teman. Allah tidak suka orang merendahkan diri. Kalau kita beda ya merendahkan diri sama rendah diri. Kalau merendahkan diri berarti kita merasa bahwa itu lebih bisa dia, ngapain harus saya? Itu sama saja merendahkan diri. Tapi kalau rendah diri adalah bagaimana kita merasa bahwa sesuatu yang kita lakukan itu masih ada yang lebih pantas. Tapi ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut, ya kita tidak kita tidak lari daripada tanggung jawab itu, tapi mencoba mengambilnya dengan cara itu tadi, bahwa insya Allah saya memang masih belajar, tapi insya Allah saya akan mencobanya seperti itu. Jadi itu tadi teman-teman, salah satu cara untuk menghindar daripada menghilangkan rasa insecure itu adalah dengan ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Lanjutnya ada takwa. Ketika kita merasa insecure dengan mencari
pasangan atau mencari bagaimana sih kelebihan kita, jangan lupa untuk takwa. Takwa adalah tingkatan untuk berangkat pada rasa syukur. Ini paling di atas nanti. Jadi ketika kita sudah berangkat tadi ihsan, kita merasa bahwa sudah Allah itu maha melihat perbuatan-perbuatan kita, kemudian kita akhirnya tidak pernah lagi melakukan yang namanya keburukan, melakukan kemaksiatan, maka kita harus takwa. Kita sudah bisa berada di tingkatan takwa. Nah, takwa itu adalah bagaimana kita berserah diri kepada seluruh yang ditetapkan oleh Allah. Dari misalnya tadi fisik kita ternyata lebih gemuk atau lebih kurus, atau misalnya kita tidak memiliki tubuh yang ideal, tidak memiliki tidak memiliki wajah yang tampan, rupawan, cantik, jelita, itu semua hilang ketika kita sudah merasa bahwa kita bertakwa kepada Allah. Karena segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah, kita syukuri. Nah, ini tadi kita sudah merasa bahwa kita sudah bertakwa, makanya tadi kita syukur, hidup yang paripurna. Inilah tingkatan yang pada hakikatnya paling di atas, yaitu perjalanan tahapan menuju Allah. Kalau kita sudah berada pada tingkatan syukur, maka hidup kita paripurna. Kita merdeka. Kita tidak akan lagi merasakan yang namanya insecure. Insecure itu hanya sekedar label saja. Percuma kalian membaca bukunya, di sini ada yang baca bukunya Alfi Syahrir tentang insecurity isn't your middle name, bukan nama tengahmu. Itu ketika kamu membacanya berulang-ulang tapi kalian tetap aja insecure, ada yang salah dengan diri kalian. Serius, ada, oh Masya Allah ini 200 ya, 200 yang join, Masya Allah. Itu ada yang salah dengan diri kalian. Harus dipertanyakan ketika kalian sudah membaca buku itu ternyata tidak juga berhasil, maka ada yang salah. Nah, ketika kalian merasa bahwa itu belum selesai di situ, maka kembalilah ke Al-Quran. Baca Al-Quran. Dalami lagi makna-makna dalam Al-Quran. Nah, karena insecure itu muncul pada saat kalian pada saat kalian jauh daripada Allah. Nah, maka daripada itu, tingkatan paling atas itu adalah rasa syukur, hidup yang paripurna. Ketika kita sudah berada di tahapan itu, maka insecure itu hanyalah sebuah nama, label yang orang-orang sebenarnya tidak perlu lagi mengamini kalau insecure itu ada dalam hidup, gitu lah. Nah, itulah rasa syukur tadi. Adalah perjalanan menuju Allah. Ketika kita sudah sampai di tahap syukur itu, maka insecure itu bukan apa-apa. Langsung hilang dalam hidup. Nah, tapi memang ada prosesnya. Ada proses tahapan-tahapan tadi, 5 tahapan ini ya tidak mudah untuk kita raih. Harus ada namanya ada berbenah diri, ada melewati proses-proses yang tidak mudah. Prosesnya tadi yaitu tadi harus sering-sering bermajelis, harus sering-sering bertanya ke orang yang lebih paham, dan jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Seperti itu. Nah, next. Nah, ini tingkatan rasa syukur tertinggi seseorang adalah ketika kita menerima segala kekurangan dalam hidup. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kebayang ke kita bahwa suatu hari nanti kita akan memilih pasangan hidup, memilih orang yang benar-benar akan menjadi pendamping kita, sedangkan kita belum siap dengan itu. Setiap orang pada akhirnya akan menikah. Ada 2 kemungkinan. Kalau bukan ajal, kalau bukan pernikahan yang mempertemukan kita, ya ajal yang mempertemukan kita. Itulah takdir Allah yang tidak bisa kita lawan. Nah, kalau kita saja tidak bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, bagaimana kita mau mencari pasangan yang ideal? Kalau kita mengharapkan bahwa kita pengen pasangan yang ideal sama kita, sedangkan kita belum merasa bahwa Allah itu sudah memberikan kita kelebihan dan ada kekurangan, tapi kita tidak mensyukuri itu, ya sampai ke ujung dunia pun kita mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria kita tidak akan dapat. Karena itu tadi, kita tidak menerima kekurangan kita,
Lantas bagaimana kita menerima kekurangan orang lain dalam hidup kita, itulah. Maka daripada itu, tingkatan rasa syukur tertinggi seseorang adalah ketika menerima segala kekurangan dalam hidup, entah itu kekurangan dalam diri sendiri, dalam orang lain, dalam keluarga, dalam lingkup yang lebih luas. Itulah tingkatan rasa syukur, sehingga tadi rasa insecure itu bisa hilang ketika kita udah merasa syukur dengan hidup. Next. Nah, coba setelah tadi saya sharing dengan teman-teman, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut di closing statement. Coba saya kembalikan ke moderator. Jadi itu tadi ya tahapan-tahapan yang bagaimana insecure itu bisa menghilang dari hidup kita agar kita lebih mudah memilih jalan hidup. Tapi memang atas ridho Allah. Itu tadi ada apa? Yang pertama, Islam, iman, ihsan, takwa, dan syukur. Jadi ada 3 I dan TS. 3 ITS. 3 ITS. 3 TS. 3 tes. Jadi Islam, iman, ihsan, takwa, dan syukur. Coba. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Saya kembalikan ke moderator untuk sementara. Kalau mau bertanya silakan. Oke, ada yang angkat tangan nih, Kak. Oke, boleh. Nah, sebelumnya itu, sebelum bertanya, saya pengen giveaway buku. Jadi yang bisa nanti ada di akhir sesi, persyaratannya. Sekarang juga saya mau 200. Ini berapa orang di sini? 205. Nanti 205, 206 sama saya. Sekarang juga kalian buka Instagram kalian, update story, dan mention Instagram saya, jangan lupa follow dulu ya. Mention Instagram saya dan Jovisa beserta Iman Traveler. Nah, nanti pertanyaannya di sini. Jadi saya akan giveaway 3 buku. Buku yang bestseller tadi, buku Tekad yang kolaborasi sama Gus Azmi. Kemudian yang tadi satunya ada buku Iman Traveler, dan yang terakhir ada buku Single Karena Dia. Nah, teman-teman follow sekarang, terus mention aku. Nah, ini aku kasih halaman awal ya, biar teman-teman bisa storyin. Nah, nanti pertanyaannya bakal muncul di sini. Jadi ada satu jawaban di sini di forum Jovisa, 2-nya lagi di Instagram. Oke, nanti saya serahkan di admin Jovisa untuk mengupdate siapa pemenang giveaway-nya. Nah, silakan. Yang ingin bertanya silakan. Kita lanjut sembari kalian story ya. Oke, Kak. Ini di sini udah ada 2 nih yang angkat tangan. Coba siapa dulu nih? Kak Ingrid, coba. Boleh? Silahkan Baik. untuk Yang ingin bertanya. Baik, izin bertanya Kak Yudi. Ini perihal jodoh ya. Masya Allah. Jadi kita kan sebagai perempuan ataupun laki-laki, jika dihadapkan dengan calon pasangan yang Masya Allah gitu kan, baik, solih atau solihah gitu kan, itu kita tuh ngerasa kayak insecure gitu loh Kak. Kayak gimana ya, kira-kira aku nih cocok nggak ya sama dia gitu. Kira-kira dia cocok nggak sih sama aku gitu kan. Tapi kalau kita dihadapkan dengan laki-laki yang atau calon pasangan yang kurang, kitanya jadi mikir. Jadi ibarat kata kayak dikasih yang baik mikir, dikasih yang kurang baik malah nggak mau gitu. Jadi maunya apa? Nah, yang jadi pertanyaannya adalah gimana sih Kak caranya untuk kita memastikan kepada diri kita tuh kalau ini loh kamu tuh butuh yang kayak gini, di dia ini ada gitu loh. Nah itu gimana Kak, mohon penjelasannya. Oke. Ya Allah, ini pertanyaannya kayak udah saya nikah aja ya pertanyaannya. Tapi nggak apa-apa, kita sharing. Jadi saya juga pernah dapat sharing dari teman bagaimana sih sebenarnya memilih pasangan gitu loh.
memang ada tahapan-tahapan yang memang kita sebagai manusia itu ya perlu yang namanya istikharah ya, perlu namanya istikharah. Bagaimana? Jadi kita mencari pasangan itu tidak sesuai dengan santri tadi pakai buat aku nyuruh beli terang bulan santri. Iya. Iya. Kunci motor saya kan? Oh, Mas sudah kunci gerbang. Oh, iya. Iya, iya. Sorry tadi ini. Jadi terkait ya tadi perlu sholat istikharah untuk menentukan jodoh. Tapi sebenarnya ya mungkin itu salah satu caranya adalah bagaimana menentukan pasangan itu sendiri yang terbaik untuk kita. Bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Ya tadi kita harus banyak sharing-sharing ke orang yang sudah menikah ya, karena mereka pasti lebih dulu melewati fase itu. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Bahwa bahkan ada yang udah menikah pun juga supaya kita tahu gitu loh, supaya kita tahu before afternya menikah itu seperti apa, ya kan? Tidak usah jauh-jauh deh, misalnya tanya ke orang tua kalian, atau tanya ke kakak, atau tanya ke saudara-saudara yang memang udah menikah gitu loh. Atau kalau saya misalnya kadang sebelum memilih pasangan ya, nanyanya ke keluarga, nanyanya ke teman-teman yang udah nikah kayak Agam, Bang Akil, terus siapa lagi ya teman-teman yang pernah aku tanya soal nikah. Pokoknya teman-teman seleb yang ya Bang Taki Malik juga. Aku sering tanya tuh bagaimana sih cara menentukan. Justru aku pernah dapat pesan daripada Kak Ciyil, istrinya Bang Taki. Jadi Bang Taki Malik itu bukan tipenya Kak Ciyil. Ini sharing ya, karena ini udah tahu semua. Bang Taki itu bukan tipenya Kak Ciyil, tapi Allah memberikannya Bang Taki karena pada saat momen itu Bang Taki yang dibutuhkan Kak Ciyil adalah imam seperti Bang Taki yang apa? Bisa mengajarkan tentang Islam, bisa menuntun dia ke arah yang lebih baik. Tapi kalau mencari yang setipe dengan Kak Ciyil tadi, ya dia udah ada pilihannya. Dia udah menanyakan pada orang tersebut dengan cara tadi ta'aruf gitu. Tapi ternyata yang dia butuhkan adalah jauh daripada perencanaannya sendiri, jauh daripada apa yang dia mau. Nah, mungkin tadi Ingrid bisa belajar daripada Bang Taki dan Kak Ciyil bagaimana cara memilih pasangan. Jadi bukan berdasarkan tipe lagi, tapi apa yang dia butuhkan. Nah, saat itu Kak Ciyil dengan proses hijrahnya, proses ingin mencari jati dirinya, karena semua berangkat daripada orang yang hijrah, orang yang belajar Islam. Nah, akhirnya yang dibutuhkan apa? Bang Taki Malik. Ya kan? Karena itu tadi. Nah, jadi buat Ingrid, kalau dari aku sih, cara memilih pasangan itu bukan apa tipe kita, tapi apa yang kita butuhkan saat ini. Kalau Ingrid membutuhkan misalnya seorang yang ingin mengingatkan Ingrid tentang sholat, karena mungkin Ingrid sering telat bangun sholat, carilah pasangan yang hobinya bangun sholat subuh sebelum waktunya, ya kan? Seperti itu. Atau misalnya cari suami yang kembali lagi bagaimana adab-adab mencari pasangan itu sebenarnya udah dijelaskan di buku Tauhid. Buku Tauhid ada, nanti saya spill juga nanti buku apa itu, bagaimana tentang memilih pasangan gitu loh. Jadi itu ya Ingrid ya, caranya adalah memang istikharah, tapi perbanyak mencari informasi itu ke orang-orang yang sudah berpengalaman tentang nikah, supaya kita tahu, kita bisa jadi kita sendiri nanti akan memutuskan kita pilih yang seperti apa, karena kembali lagi kebutuhan itu dari kita yang tahu diri kita gitu kan. Kayak gitu. Karena kalau kita mencari seseorang yang sempurna, sampai ke ujung dunia pun kita tidak akan menemukan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita mencari apa yang kita butuhkan, itu tinggal di list aja. Nanti kamu pasti akan dipertemukan dengan orang yang kamu butuhkan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya. Tadi Ingrid dicukupkan ya? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih, Kak. Siap, semoga sehabis ini ada jodohnya ya. Amin. Amin.
Oke, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Dipersilakan untuk Kak Dila untuk menyalakan mic-nya. Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya ya ke Kak Yudi. Kak Yudi, jadi boleh nggak sih kita tuh, bukan boleh. Jadi gini Kak, terkadang kan kita menemui hal atau keadaan yang meragukan diri gitu. Nah, terus contoh nyatanya tuh gini ya Kak, beberapa ke belakang tuh saya pernah gitu Kak, dapat kesempatan gitu kan Kak. Nah, kesempatan itu jadi mikir saya lagi gitu, kayak lebih ke ragu gitu loh Kak. Nah, apakah hal tersebut tuh salah gitu ya Kak buat saya gitu, sedangkan kata orang lain tuh ya ada yang menyalahkan saya, tapi saya balik berpikir ke iya kayak ke kemampuan saya ini buat kedepannya ini bener nggak gitu, karena kan itu untuk jangka panjang gitu Kak. Mungkin terima kasih, maaf kalau kurang belibet gitu. Jadi pertanyaannya? Ya, gimana menyikapi kalau kita tuh paham. Iya, oke. Dila ya namanya. Oke, Dila. Memang ketika kita, jadi ada memang kritikan yang perlu ditanggapi dan ada juga kritikan yang didiamkan saja biar kita yang mengintrospeksi diri. Nah, kritikan apa sih yang ditanggapi? Kritikan yang ditanggapi itu ketika kita, misal yang pertama, tadi dikatakan Dila bahwa tidak sesuai, misalnya ada tidak sesuai dengan permintaan si A misal, tapi ternyata yang Dila sajikan itu jauh daripada ekspektasi. Nah, yang Dila harus tanggapi adalah Dila sudah melakukan yang terbaik, Dila sudah berusaha untuk melakukan itu dengan semaksimal mungkin. Ya, terlepas daripada hasilnya itu, yaitu semua adalah bagaimana qadarullahnya Allah gitu kan. Itu. Nah, yang tidak perlu ditanggapi adalah ketika kita sudah melakukan sesuatu ternyata ada nyinyir-nyinyir nih. Ada yang tidak suka, ada yang tidak tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Nah, itu diamkan saja. Cukup kita yang introspeksi diri bahwasanya memang ya setiap lini masa kehidupan itu selalu ada yang kritikan yang membangun bahkan yang menjatuhkan. Selalu ada kritikan yang baik dan buruk. Selalu ada kritikan yang menghujat, membenci, bahkan kritikan yang memang bersifat membangun gitu loh. Jadi tergantung bagaimana sudut pandang daripada Dila tadi. Makanya tadi ada tingkatan-tingkatan itu. Ya, salah satunya bagaimana kita merasa bahwa ketika kita sudah merasa ada iman kita terhadap sebagai Islam, terus iman itu yang diperkokoh sehingga kita bisa berada pada takwa, kita harus merasa bahwa kita tidak pernah akan pernah sempurna untuk melakukan segala sesuatu gitu loh. Kita tidak pernah bisa sempurna di mata orang lain, di mata siapapun. Dan Dila butuh validasi. Enggak kan? Cukup Allah yang tahu gitu loh. Karena kita sekarang ini zamannya melakukan segala sesuatunya hanya karena butuh validasi dari orang-orang. Kasihan, serius, kasihan kitanya. Kasihan kitanya ketika misalnya kita tidak dapat respon baik dari apa yang sudah kita lakukan, kita sendiri yang sakit, akhirnya flying victim. Padahal kita ini melakukan sesuatu itu ya harus dibenahi dulu niatnya. Apa niat karena Allah atau karena pengen dapat validasi atau sanjungan daripada orang? Ya, nah itu tadi cara menyikapinya adalah dengan ada yang perlu ditanggapi. Kalau memang itu merasa bahwa Dila sudah melakukan yang terbaik, ya udah tanggapin. Oh, saya sudah berusaha, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang bijak dan beradab. Itu. Terus yang tidak perlu ditanggapi, yang menjatuhkan, udah. Itu hal yang bagian daripada
Cukup introspeksinya ke diri Dila, dan udah cukup Dila yang tahu sama Allah. Kayak gitu. Jadi yang aku tekankan, kalau kita pengen melakukan sesuatu hanya karena mendapatkan validasi daripada orang-orang sekitar, kasihan. Karena somehow ketika kita tidak mendapatkan respon sesuai yang kita inginkan, kita sendiri yang sakit hati. Jadi jangan, hindarkan. Lebih baik kita perbaiki dulu niat. Memang setiap hari itu kita harus menata niat. Apakah tujuan kita untuk mengerjakan sesuatu itu lillahi ta'ala, atau hanya ingin mendapat validasi daripada orang-orang sekitar. Itu ya Dila. Semoga dipaham. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Dari Kak Eka Lestari. Boleh? Nyalakan mic-nya. Assalamualaikum, izin bertanya tentang insecure. Cara kita mengurangi rasa insecure mungkin salah satunya dengan rasa syukur kali ya. Itu kunci utamanya. Ya. Dan yang aku tanyakan, perlukah kita memberi ruang untuk self-talk pada diri kita, biar diri kita bisa lebih semangat, biar rasa insecure itu berkurang. Oke, self-talk ya. Siapa tadi namanya yang bertanya? Eka ya? Atau siapa? Iya, Eka. Oke. Thank you Eka. Pertanyaannya, perlu nggak sih self-talk itu? Saya rasa orang-orang insecure itu kebanyakan self-talk. Serius. Jadi overthinking dulu nih. Ya kan? Iya kan? Bener nggak? Acung jempol dong kalau bener. Iya kan? Jadi kalau misalnya, jadi insecure itu tercipta hanya karena kalian sering self-talk. Jadi kalian sering berbicara dengan diri sendiri. Come on guys. Aku udah bilang, insecure itu ada karena diri kalian sendiri. Karena diri kalian sendiri. Jadi salah satu bagaimana menghilangkan rasa insecure kalian adalah dengan sering-sering apa? Bercerita dengan orang sekitarmu. Itulah tadi aku bilang, insecure itu ada yang timbul dari personal introvert. Kapan kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang sekitar, kita merasa terus-menerus merasa bahwa kita beda dari yang lain. Karena introvert itu nggak ada, sejatinya nggak ada introvert itu. Itu hanya sebuah aku tidak menyalahkan kalian introvert atau apa. Aku tidak menyalahkan. Itu memang ada yang introvert bawaan dari lahir. Kalau kalian nanti baca buku yang aku lagi edit ini, baca bukunya Nazira Safa, itu tentang bagaimana inner child dari masa kecil yang timbul karena introvert itu. Itu ada tuh. Oh, nanti jelaskan. Nanti aku spill. Ya kayaknya kalian harus follow Instagram aku, nanti info-infonya bakal ada di situ. Jadi kembali lagi tentang apakah perlu banyak self-talk. Jadi sebenarnya yang menimbulkan rasa insecure itu berlebihan adalah ketika kalian hanya berbicara dari diri sendiri. Oke, bolehlah kalau misalnya kalian berbicara misalnya, ya Allah, aku terima semua suratan darimu, apapun kekuranganku, ya Allah aku terima. Tapi bagaimana lantas ketika, ya Allah kok dia bisa kayak gitu, aku kayak gini, ya Allah kok hidungku pesek, ya Allah kok gini. Itu yang menimbulkan kalian itu overthinking, akhirnya lemah, down. Itu. Jadi kalau menurut aku pribadi, self-talk itu perlu, tetapi sekadarnya saja. Yang sering kalian lakukan adalah bagaimana self-talk bersama Allah. Dengan cara apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Kalau kalian merasa bahwa kalian berada di, itu tadi, kalau kalian tidak, ya untuk mencapai rasa syukur itu memang sulit ya. Yang tadi tahapan-tahapan itu memang sulit. Makanya kita harus perbanyak yang namanya ibadah. Jangan malas-malasan ibadah gitu loh. Karena itu tadi insecure itu memang penyakitnya adalah ketika kita merasa sudah melakukan yang terbaik tapi tidak sesuai, atau kita melihat lingkungan kita semuanya baik, kita tidak, ya itu hanya overthinking aja. Timbul di sini nih. Karena keseringan self-talk, akhirnya lupa kalian punya teman, kalian punya orang sekitar yang bisa diajak cerita. Ya. Oke, jadi self-talk boleh, Anissa, self-talk boleh, tapi jangan keseringan, sekadarnya aja. Lebih banyak
luangkan waktu dengan, ya aku yakin seintrovertnya orang pun ya pasti dia punya teman cerita. Ya, seintrovertnya orang pasti dia punya teman cerita. Bahkan di sosial media pun dia punya teman cerita. Makanya kalau teman-teman merasa introvert, merasa bahwa tidak memiliki teman cerita, aku membuka luas-luasnya Instagramku, kalian bisa DM. Alhamdulillah aku respon beberapa followers yang memang tujuannya untuk bertanya kebaikan, aku selalu balas DM-nya. Gitu. Oke, Anissa, jadi jangan kebanyakan self-talk yang justru bisa mengundang overthinking. Itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi tadi yang sebelumnya itu Kak Eka. Oh Kak Eka ya, sorry. Ya, yang nanya tadi. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ke Kak Anissa, boleh? Open mic. Assalamualaikum. Sebelumnya maaf ya Kak Yudi, Kak Regina belum bisa on cam. Oke. Yang ingin aku tanyain itu insecure soal di pertemanan, di circle gitu. Jadi langkah pertama atau cara yang bisa kita lakukan untuk dapetin circle yang supaya kita tuh nggak insecure lagi, terus bangkit gitu, supaya memotivasi kita nggak insecure lagi tuh gimana ya Kak gitu. Soalnya karena kan sebelumnya belum pernah pesantren ya, belum pernah ngerasain jadi santri gitu, yang pertemanannya itu kayak deket banget gitu sama Allah, kayak ngajak ngaji tuh yuk ngaji yuk gitu, gampang gitu ngajaknya. Gimana ya Kak supaya deket sama orang-orang yang bisa memotivasi nggak insecure lagi gitu, hijrah gitu. Terima kasih Kak. Oke, Anissa jangan beranjak dulu. Aku mau tanya Anissa, lingkungan kamu itu kuliah atau apa? Karena beda ya. Kita harus tahu dulu nih. Karena aku tidak mau sekedar mengasih saran, tapi aku nggak tahu nih apa lingkungan kamu seperti apa. Coba ceritain dulu lingkungannya. Oh, masih di lingkup kuliah sih Kak. Kuliahmu memang notabene Muslim atau berbaur? Yang untuk berbaur ya. Berarti semua kalangan ya, semua kalangan ada di sini, semua agama. Oke. Nah, kalau teman Nisa sendiri itu circle-nya memang hijrah kah atau memang ya sekedar gitu aja atau gimana? Notabene sih beberapa yang aku temuin ada yang hijrah itu, yang sekedar juga ada gitu. Oke, berarti paham, Pak. Oke. Iya. Kalau kita ya aku sharing ini aku harus tahu karena memang aku juga ada di posisi Nisa pada saat bagaimana menentukan circle ya. Ini kita berbicara tentang bagaimana mengajarkan kepada kebaikan agar tidak agar pede gitu. Supaya kita tidak dikatakan sok soleh, sok soleha ya kan, Nisa? Iya Kak. Tuh, aku paham. Oke. Ini penting ya kita bahas karena kalau kita berbicara tentang hijrah itu berbicara bagaimana kita harus percaya bahwa tujuan kita kebaikan, otomatis kita harus juga tidak boleh merasa bahwa takut dikatakan sok soleh atau soleha, takut dikatakan sok baik atau apa ya kan? Itu memang hal-hal yang mengundang perkataan-perkataan negatif itu yang justru membuat kita overthinking sendiri. Nah, memang proses untuk berada pada posisi di mana kita harus diterima di sebuah lingkungan yang tiba-tiba notabene kita dulunya mungkin yang mengenal budaya-budaya yang di luar daripada Islam, terus kita hijrah untuk mengenal lebih jauh tentang budaya Islam, itu perlu proses. Tidak serta-merta kita diterima dengan lapang oleh lingkungan, bahkan jangankan lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak yang sudah mungkin sholat 5 waktu itu juga mengatakan kita jangan sok soleh lu, jangan sok ini pasti ada seperti itu karena aku melaluinya juga. Nah, memang panjang prosesnya, tapi bagaimana supaya siapa ini namanya Nisa ya? Anissa itu tetap berada di koridornya, tetap berada bahwa apa yang saya lakukan ini semua niatnya karena Allah, karena saya ingin menolong agamanya Allah. Ya kan? Caranya adalah
tutup telinga itu sudah biasa. Tutup telinga itu sudah biasa. Kau pun kalau misalnya disuruh tutup telinga pasti ada ocehan-ocehan yang masuk. Bagaimana caranya, Nisa? Yang pernah saya lakukan adalah mau tidak mau saya harus meninggalkan, namanya orang hijrah. Kita harus meninggalkan lingkungan yang menurut kita itu buruk. Kita harus tinggalkan. Kita harus ada jeda sesaat. Karena kita ingin kepada, jadi yakinkan dulu kalau diri kita itu udah baik. Gitu loh. Jadi kita udah benar-benar baik di hadapan Allah. Yakinkan diri kita bahwa kita sudah berada pada tataran yang memang setelah kita nanti kembali ke mereka, kita sudah bisa mengajak kepada kebaikan. Karena memang salah satu tolak ukur orang untuk kita didengarkan adalah kita harus punya value. Kita harus punya nilai. Ya kan? Nah, kita serta-merta karena kadang ada orang diajak aja untuk apa? Sholat, misalnya sholat tepat waktu atau ikut ngaji yuk. Pasti dia ngelihat orangnya, lu siapa? Sosok ngajak gue, lu bukan ustadz. Pasti ada seperti itu. Nah, caranya adalah itu tadi, berangkat daripada kita harus meninggalkan circle itu terlebih dahulu untuk mencari circle yang memang mendukung untuk proses hijrah kita. Karena nggak ada itu tadi, kita harus untuk hijrah itu kita harus mencari lingkungan yang memang suportif, yang mensupport. Kalau tidak ya mau nggak mau kita harus tetap, percuma kita tutup telinga ya perkataan-perkataan atau hal-hal yang seperti itu pasti akan sering terdengarkan telinga, dan mau sekuat apapun kita tutup telinga pasti itu bakalan ada gunjingan-gunjingan, dan itu bakal sampai ke kita dan justru menjadikan kita untuk, apalagi kalau kamu sendiri hijrahnya ya memang butuh teman gitu. Kita nggak bisa sendiri-sendiri dalam proses hijrah. Kita butuh teman yang sefrekuensi kayak gitu. Gitu ya, Nisa. Oke, terima kasih Kak Yudi. Terus ada juga nih di kolom. Boleh yang mau tanya di kolom komentar. Kalau misalnya nggak bisa raise hand dan agak ragu, silahkan. Ini pertanyaannya nggak dibatasin ya. Ini udah berapa jam, Masya Allah? Udah 1 jam. 1 jam. Ya. Nggak apa-apa. Yang masih mau nanya. Jadi aku kalau bawa materi itu kita sharing, bisa sambil sambil minum kopi, ya biar akrab kan. Ngopi lewat Zoom. Silakan. Oke, Kak, ini ada nih dari Kak Intan. Oke, boleh. Assalamualaikum Kak, izin tanya. Saya sampai di umur 22 tahun ini belum ada sama sekali laki-laki yang mendekati. Hanya sekedar perkenalan saja tidak ada, Kak. Saya menjadi merasa insecure, merasa apakah ada yang salah dari saya ya, Kak? Apakah memang seburuk itu atau bagaimana ya, Kak? Mohon bantu sarannya, Kak. Apa yang perlu saya lakukan? Terima kasih. Semoga dijawab. Jadi dia merasa bahwa nggak ada laki-laki yang mendekati, Kak, gitu. Sekedar perkenalan juga nggak ada. Berarti itu maksudnya nggak ada sama sekali nih, masa nggak ada sama sekali? Oke. Mungkin ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa sampai umur siapa tadi namanya? Umurnya berapa dia? Kak Intan umur 22. 22 tahun. Ya, masih muda ya. Masih muda. Mungkin nanti Ilham Hanif bisa lah. Ya, dari sini bisa ta'aruf. Subhanallah. Jadi itu tadi. Jadi jangan pernah merasa bahwa Allah tuh adil ya, teman-teman. Allah itu maha adil banget. Di umur kita yang udah 22 tahun, 23 tahun, 24 tahun kayak saya ya, itu ini hanya persoalan waktu. Jodoh itu akan datang di waktu yang tidak disangka-sangka. Kita nggak ada yang tahu jodoh itu kapan datangnya. Karena waktu tepat pun, karena kita mungkin sudah umurnya atau apa ya, itu pasti Allah tidak akan membiarkan kita lama menjomblo ya. Nah, ini nanti jomblo fisabilillah. Nah, ini nanti tiba-tiba
berubah nanti halal fisabilillah. Ya kan, kita nggak pernah tahu. Nah, makanya buat teman-teman, buat tadi siapa Intan, Allah itu maha adil. Mau kamu, makanya tadi ketika kamu merasa insecure, maka Allah itu menyuruh kamu untuk memperbaiki apa coba? Niat kamu ingin didekatkan sama seorang laki-laki, apakah memang udah benar-benar bilang ke Allah, aku udah pengen nikah? Pasti Allah kasih. Kalau kita udah istikharah, kita udah minta ke Allah, Allah aku pengen jodoh, aku pengen nikah sekarang. Ya Allah tunjukkan jodohku ya Allah. Kenapa di umur 22 aku juga belum dapat jodoh? Nah, bukan karena Allah tidak mau ngasih, tapi memang Allah belum percaya kau bisa menikahnya sekarang. Gitu loh. Sama ketika kamu nih, orang yang sudah nikah, belum dikasih anak. Ya berarti itu bukan karena Allah tidak sayang kamu, tapi karena Allah adil. Allah mungkin belum ngasih kamu anak karena kamu belum bisa amanah. Kan kita harus melihat segala satunya dengan positif. Gitu loh. Harus positive thinking ya teman-teman. Jadi jangan pernah merasa bahwa kamu ini apakah aku seburuk itu, Kak Ayudi? Enggak, kamu enggak buruk. Enggak ada ciptaan Allah di dunia ini buruk. Semuanya Allah ciptakan sempurna. Selebihnya seleksi alam. Ya, kayak gitu. Mas, terang boleh? Jadi tidak ada ciptaan Allah yang buruk ya, semua sempurna di hadapan Allah. Bahkan jin pun diciptakan dari apa? Dari api, tapi dia menyembah Allah. Dia diciptakan dari api, tapi karena kurang bersyukurnya jin tersebut akhirnya diusirlah daripada surga. Kayak gitu. Jadi kembali lagi pertanyaannya, kamu bukannya tidak apakah kamu bukannya tidak pantas untuk mendapatkan jodoh, tapi Allah belum memberi jodoh karena ada alasannya gitu. Oke? Gitu ya Intan. Gimana Kak Intan? Udah cukup atau masih ada yang perlu ditanyakan lagi? Sebenarnya cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Yudi. Boleh. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Siti Fatimah. Coba. Assalamualaikum Kak. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya berikan. Masya Allah. Ya. Yang pertama, menurut Kak Yudi, apa ada perbedaan antara rasa insecure dan rendah diri? Terus untuk atau dilanjut atau langsung dijawab aja Kak ini? Boleh dilanjut aja pertanyaannya. Oke. Yang kedua, apakah ada faktor lingkungan yang dapat memicu perasaan insecure? Dan yang ketiga, bagaimana sih cara menghentikan perbandingan diri dengan orang lain yang dapat memicu perasaan insecure? Oke, jadi aku tangkap ya, yang pertama tadi tentang apakah rendah diri itu sama dengan insecure atau beda. Kemudian yang kedua tadi tentang faktor lingkungan dapat, ya, apakah ada faktor lingkungan yang dapat memicu perasaan insecure? Yang ketiga tentang bagaimana cara menghentikan perbandingan diri dengan orang lain? Bagaimana caranya mengatasi membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Oke, yang pertama tentang jika rendah diri, apakah sama dengan insecure atau beda? Itu sama ya. Jadi itu namanya minder. Rendah diri itu minder. Yang beda itu jika kita rendah hati. Rendah hati itu kan sifat yang tidak sombong. Maka rendah diri itu sifat yang memang di mana seseorang itu merasa dirinya kurang dibandingkan dengan orang lain. Ya, jadi itulah insecure. Merasa bahwa aku rendah gitu loh. Rendah daripada orang lain. Makanya dia insecure, minder. Insecure itu minder ya. Nah,
Itu sama ya, sama, nggak ada perbedaan. Makanya tadi aku bilang rendah diri, rendah yang diperbolehkan itu rendah hati, tapi rendah diri itu jangan, gitu ya. Karena kita harus percaya diri dengan apa yang sudah Allah berikan. Kemudian yang kedua tentang kualitas diri ya. Iya, Kak. Halo, tentang kualitas diri kan, tentang kualitas diri ya. Yang kedua. Bentar. Aduh, mana? Kualitas diri. Iya, tentang faktor lingkungan. Ya, faktor lingkungan yang memicu perasaan insecure. Jadi itu tadi faktor lingkungan yang memacu daripada insecure itu, yaitu tadi ketika kita merasa kualitas diri kita merasa bahwa beda daripada yang lain, maka di situ kita tugasnya apa? Meng-high value, ya, mencoba mendapatkan value daripada apa yang kelebihan kita, itu yang kita kembangkan, bukan fokus di kekurangan, ya. Memang bagaimana, nanti pertanyaannya bagaimana Kak kita mengetahui bagaimana Kak kita mengetahui jati diri kita, bagaimana kita mengetahui kelebihan kita? Ya itu cuman kamu yang tahu, nggak mungkin orang lain yang tahu. Makanya daripada kamu terlalu banyak memikirkan kekurangan, gali potensi, temukan value-mu. Nah, disitulah nanti faktor lingkungan tadi itu, kualitas diri akan terlihat. Jadi ketika faktor lingkungan melatar belakang insecure, ya caranya mengatasinya adalah dengan tadi memperbaiki kualitas diri, dengan mengupgrade diri, dengan merasa bahwa oh ada kelebihan. Aku pasti yakin di setiap diri kita ini ada kelebihan. Karena kekurangan itu memang juga melengkapi yang namanya kesempurnaan. Seperti itu. Jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kelebihan itu yang kalian upgrade. Nah, kemudian terakhir bagaimana mengatasi apa tadi? Bagaimana mengatasi bagaimana mengatasi ketika kita dibanding-bandingkan dengan orang lain. Come on, kita ada di dunia yang fata morgana, dunia yang sementara, dunia yang tempat ingar-bingar orang pengen dapat validasi. Ya lumrah lah ketika kita misalnya hari ini kita dibandingkan dengan A karena pencapaiannya sudah sudah lebih daripada kita. Tapi ya itu sifat membanding-bandingkan itu justru membuat kita merasa bahwa kita ini tidak layak untuk mendapatkan mendapatkan pengakuan daripada orang lain atau mendapatkan sebuah sebuah privilege daripada orang lain. Nah, yang teman-teman harus garis bawahi ketika teman-teman merasa dibanding-bandingkan daripada orang lain, garisi dulu. Apakah memang teman-teman itu sudah berhasil melewati fase itu tadi, iman Islam, iman, ada satu lagi takwa, syukur. Enggak, yang satu apa? Ayo, baru ihsan. Ihsan itu di tengah-tengah, ya. Ihsan itu di tengah-tengah. Jadi teman-teman kalau merasa bahwa sudah melewati fase Islam iman, kemudian masuk ke ihsan, belum bisa mencapai takwa dan syukur, setidaknya di tengah-tengah. Kita merasa bahwa kapanpun kita melakukan sesuatu itu, kita takut. Ya, karena ada Allah yang mengawasi. Dan kalau teman-teman dibandingkan oleh orang-orang lain, ya it's okay. Itu urusannya dia dengan Allah. Kalian tidak perlu risau, kalian tidak perlu khawatir karena Allah itu Maha melihat. Ya. Yang perlu kita imani bahwa insecure itu bukan bagian daripada diri kita, bukan bagian daripada Islam. Islam tidak mengajarkan kita untuk insecure. Yang adanya diajarkan untuk bersyukur. Seperti itu. Oke. Alhamdulillah.
Ayub, bagaimana? Untuk Kak Siti, apakah cukup? Atau masih ada yang perlu ditanyakan kembali? Cukup. Ada 2 pertanyaan nih Kak, gimana? Atau satu aja atau cukup gitu? Coba apa pertanyaannya? Barangkali udah. Pertanyaan. Coba, sorry, coba dibacakan. Oke Kak, ini dari Kak Putri Nana. Mana Kak, ketika kita merasa hidup gini-gini aja, tidak ada yang bisa dibanggakan di umur yang sudah 20 tahunan, yang akhirnya berujung ke insecure. Gimana cara menghadapi keadaan semacam itu? Dan gimana cara mencari teman atau circle yang baik untuk dijadikan support system? Oke. Bagaimana di umur yang sekarang 20-an tahun tapi belum ada yang bisa kita banggakan. Jangan salah. Jangan salah. Kadang orang yang tidak tampak sesuatunya di luar, tapi karena dia memiliki rasa hati yang begitu sangat mencintai hamba-hambanya, ya kan, orang-orang, ketika dia memiliki rasa cinta kepada orang-orang soleh, kepada ya pokoknya kepada orang-orang yang merasa bahwa dia punya ilmu untuk mengajarkannya ke orang lain, itulah yang patut dia banggakan, karena dia punya hati yang besar untuk mencintai. Itu hal yang bisa dibanggakan, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalian sudah umur 20 tahun terus kalian tidak bisa apa-apa, jangan. Ya, justru justru itu membuat kalian merasa bahwa kita hidup di dunia ini yang gini-gini aja. Enggak, semua kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika teman-teman merasa bahwa tidak ada yang bisa kalian banggakan, itu kalian menyalahi ayat tentang Allah menciptakan manusia itu memiliki akal, pikiran, ya, yang luas gitu loh. Itu kalian tidak mengamini ayat tersebut. Jadi teman-teman jangan pernah merasa bahwa tidak ada yang kalian banggakan di umur kalian yang sekarang. Setiap helaan nafas, setiap setiap perkataan yang keluar, setiap perasaan yang tercipta, itu semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan yang kita banggakan adalah ketika kita merasa bahwa kita ini seorang Islam, seorang Muslim yang memang dituntut untuk menebar manfaat seluas-luasnya. Kalau kita tidak bisa menebarkan manfaat seluas-luasnya, paling tidak kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, bukan dengan insecure. Apa yang bermanfaat dengan diri kita ketika kita sudah merasa bahwa ya Allah, hari ini aku sudah melakukan sholat tepat waktu. Itu yang perlu kalian banggakan karena udah berhasil naik tingkat. Atau misalnya yang kedua, ya Allah, hari ini aku sudah melakukan yang namanya bangun tahajud rutin. Itu sesuatu hal yang bisa dibanggakan juga. Jadi konteks yang perlu kalian banggakan dalam hidup ini tidak selalu serta-merta show up keluar. Tidak selalu serta-merta sesuatu yang harus mendapat validasi daripada orang-orang. Cukup mendapatkan validasi daripada Allah, maka itu sudah dinyatakan bahwa kalian sudah memiliki value dan memiliki nilai jual daripada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gitu. Jadi jangan pernah merasa bahwa di umur sekarang kalian udah 20-an tapi gini-gini aja. No. Allah selalu punya rencana yang terbaik untuk hambanya. Ketika kita sudah merasa bahwa aku bersyukur dengan apa yang aku sudah miliki, Allah tunjukkan hal-hal yang tidak pernah kita sangka-sangka. Serius. Mungkin saat ini tidak terlihat, tapi kalau kalian bersyukur, suatu hari ketika kalian sudah naik di atas umur
20-an ke atas itu akan terlihat. Bagaimana? Bawain Abah. Bawain Abah kali. Itu akan terlihat seperti itu. Oke? Oke, terima kasih Kak Yudi atas jawabannya. Karena Ini udah banyak di luar konteks ya, bagaimana hukumnya jika kita mengagumi seseorang dalam diam. Ya Allah. Next kita bakalan bahas lagi di pembahasan selanjutnya. Yang intinya aku bakalan memegang buku ini sebagai pedoman tarbiyah ruhiyah. Jadi persoalan cinta, kehidupan, perasaan yang digantung ini semua dijelaskan di sini. Meskipun ya memang kita harus paham tentang tarbiyah ruhiyah itu seperti apa. Jadi aku membahasakannya secara lugas, secara mudah dipahami untuk teman-teman semua. Jadi kalau pertanyaan di luar konteks ini nanti kita bakalan ketemu di session selanjutnya. Oh iya, mungkin dicukupkan kali ya Regina. Ya, siap, ya Kak, udah. Oke. Ini aku ke closing. Pertanyaan daripada aku tadi kan tadi udah banyak ya. Kok nggak bisa ya? Pertanyaan yang ini yang udah menjawab. Nah, aku pengen ke closing. Pertanyaannya ini. Coba, bagaimana bersyukur? Ada yang bisa jawab? Nggak usah panjang-panjang. Saya cuma butuh keberanian kalian supaya kita ada pelajaran malam ini. Oh, yang darinya tidak berani mengungkapkan pendapat, sekarang berani mengungkapkan pendapat itu ada bukti bahwa rasa insecure kalian udah pelan-pelan meredup. Coba dijawab ya, on cam dan jawab pertanyaannya. Oke, silakan. Untuk silakan Kak Eka, coba. Persilakan. Coba, how to bersyukur. Pertanyaan simple, tinggal kalian bagaimana meramu kata-katanya. Kalau menurut aku, rasa syukur itu bisa timbul. Ini mana yang ngomong? Nggak apa-apa. Yang mau ngomong silahkan, yang mau ngomong. Satu, siapa tadi? Coba on cam. Kalau menurut aku, rasa syukur bisa timbul. Rasa syukur itu bisa timbul dimulai dari kita dengan tidak membandingkan dengan yang lebih. Karena dari diri kita selalu merasa kurang akibat dari melihat pencapaian orang lain. Pencapaian orang lain yang lebih dari kita, maka diri kita akan merasa rendah diri. Jadi diri kita tuh merendahkan. Tapi ketika kita memandang dengan yang di bawah kita jadi lebih bersyukur. Oh, masih banyak di luar sana yang tidak seberuntung aku saat ini. Masih banyak orang di luar sana yang permasalahannya lebih banyak dari diri ini, tapi tidak seberisik diri ini. Menurut aku gitu. Masya Allah, tepuk tangan. Keren. Terima kasih. Ini namanya siapa tadi? Eka ya. Thank you Eka. Next, ada yang mau jawab lagi? Coba yang raise hand, silakan. Nadila. Gimana bersyukur itu? Nadila, suaranya nggak kedengeran, coba. Merawat pemberian Allah, seperti kita diberi waktu, gunakan waktu yang baik, diberikan akal kita belajar, bikin hal baik, berpikir positif. Itu yang ngomong siapa? Coba ulang Nadila. Repeat once again. Gak apa-apa yang nggak on cam nggak masalah. Coba. Maaf Kak Nadila, suaranya tidak terdengar. Coba.
Oke. Nadila mungkin pakai headset kali ya. Coba pakai headset dulu. Ada nggak headsetnya? Rusak. aku tahu dia belum apa. Coba kita next ya ke siapa lagi? Nur Haiti. Nur itu? Nur, coba Nur. Assalamualaikum, izin off-cam ya Kak. Boleh. Bersyukur itu menurut saya itu pengakuan diri kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita apapun itu, karena Allah itu sudah menciptakan manusia itu dalam bentuk sebaik-baiknya, seperti di surat At-Tin ayat 4 bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Walaupun di diri kita ada kekurangan menurut orang lain, tapi insya Allah kita itu pasti punya kelebihan lain dari yang orang lain pikirkan. Jadi misalnya kita punya kekurangan satu, pasti juga kita memiliki kelebihan-kelebihan yang lainnya. Jadi kita tuh harus mensyukuri kelebihan-kelebihan yang kita miliki dan menutupi kekurangan-kekurangan kita yang menurut orang lain kita itu kurang. Dan kita harus membuktikan kepada orang bahwa kita juga memiliki kelebihan yang kita miliki. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Masya Allah, tepuk tangan buat Nur Haikit. Apa ini Nur Hai? Nur Hai. Aku panggil Nur ya berarti Nur. Ada 2 Nur soalnya. Oke, kita nggak apa-apa Nadila. Makasih tadi Nadila udah mau mencoba untuk berbicara dan itu saya akui jempol karena ada keberanian. Nah ini yang raise hand semua, aku akuin karena ada keberanian. Jadi sebenarnya teman-teman sekarang itu sudah tidak perlu lagi insecure. Dengan kalian raise hand dan mencoba ingin mengeluarkan pendapat, itu sudah bisa dikatakan you are not insecure. Kamu tidak insecure. Ya, cuman perlu aja percaya diri dan merasa bahwa semuanya ini hanyalah sendau gurau. Jadi ketika kalian mengeluarkan pendapat, jangan takut salah. Benar, itu hal yang relatif. Kalau salah, kita perbaiki. Nah, itulah proses belajar dalam hidup. Oke, mungkin sorry ya karena aku harus ngerjain sesuatu yang lain lagi. I appreciate all people yang raise hand. Insya Allah semuanya bakalan dapat sesinya nanti. Insya Allah semoga masih diberikan kesempatan sharing dengan Jovisa. Nah sebelum aku akhiri, tadi yang dapat buku karena open cam tadi juga dan mengeluarkan pendapat Eka Lestari, selamat ya dapat buku. Kamu bisa milih nanti mau buku Iman Traveler yang isinya self improvement atau buku Tekad dan juga Single Karena Dia, tinggal milih. Nah pemenang selanjutnya nanti di story ya, nanti aku umumkan ke Jovisa, nanti di storyin siapa aja yang dapat buku, nanti tinggal di mention aku yang kasih username-nya. Oke? Thank you Eka, thank you yang semuanya udah memberikan insight hari ini. Terakhir sebelum closing statement aku, sebelum berakhir, berhenti insecure, perbanyak syukur. Coba trying to accept yourself from any weakness that you have. Coba untuk menerima dirimu dari segala kekurangan yang kamu miliki. Karena sejatinya manusia tidak ada yang sempurna, tapi yakinlah Allah sudah menciptakan manusia sesempurna itu. Selebihnya bagaimana kita memanfaatkan apa yang Allah telah berikan. Jadi quotes terakhir dari saya, berhenti insecure, perbanyak syukur. Coba untuk menerima diri kalian dari segala kekurangan yang kalian miliki. Oke, terima kasih. Semoga apa yang Kak Yudi atau Mas Yudi sampaikan bisa memberi insight buat teman-teman untuk tidak lagi insecure, entah dalam memilih pasangan atau menentukan pilihan hidup ke depannya. Karena apa yang teman-teman perjuangkan hari ini, apa yang teman-teman yakini hari ini, itu menentukan masa depan teman-teman. Ya, kalau bukan dari sekarang kalian membentengi diri untuk tidak lagi insecure, maka teman-teman 5 tahun atau 6, jangankan 6, 2-3 tahun ke depan teman-teman sudah bisa menentukan pilihan hidup tanpa ada rasa insecure. Oke?
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pokoknya jangan pernah berhenti untuk belajar karena sejatinya kita manusia ini haus akan ilmu. Sekali lagi saya meminta maaf kalau misalnya ada khilaf. Apapun yang saya sampaikan pada kesempatan ini tidak lepas daripada kalau ada lebihnya itu datang dari Allah, kalau ada kekurangannya itu dari silaf saya pribadi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kalau ada jawaban yang kurang puas, boleh banget nanti ke DM. Ya, betul. Ke Instagramnya Kak Yudi Pratama, dan juga bisa ke @jovisa.id dan atau ke Instagram aku rdcftrn_, dan mengingat kembali untuk festival Hijriah di Yogyakarta buat teman-teman yang apalagi di daerah Yogyakarta untuk menyempatkan hadir di acara tersebut. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini hingga akhir, yang sudah menyempatkan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf. Ya, katanya apa ada dokumentasi? Tuh ada yang nanya tuh. Iya Kak, ada. Setelah ini ada dokumentasi. Oke, untuk teman-teman semuanya diharapkan untuk menyalakan kameranya karena akan diadakan dokumentasi sama oleh Kak Ilham. Oke. Ya teman-teman yang belum menyalakan kameranya untuk segera dinyalakan ya. Oh iya, tadi lupa ini. Sebelumnya aku minta ramaikan, insya Allah ini relate banget dengan pembahasan kita. Nanti insya Allah buku terbaru saya itu akan open pre-order di Agustus ini. Judulnya Single Lillah, Ajak Allah Berteman. Nggak apa-apa sendirian, ajak Allah berteman. Itu relate banget dengan teman-teman yang jomblo sekarang ini. Jadi buat teman-teman biar bisa menentukan bagaimana sih ke depannya, nanti teman-teman bisa ikut pre-order bukunya. Karena insya Allah buku ini banyak banget insight yang bisa kalian dapatkan. Ini self-improvement ya, buku perdana saya pribadi self-improvement. Jadi dulu itu novel sebenarnya, judulnya Single Lillah, tapi kemudian di tahun ini saya mencoba remake itu menjadi sebuah buku self-improvement. Insya Allah nanti itu bakal membahas seputar bagaimana sih kodrat seorang jomblo ini ya kan. Bagaimana menentukan pilihannya, bagaimana kemudian kita masih sendiri ini, kita punya Allah gitu loh. Kita punya Allah, kita nggak sendirian. Ya meski di dunia ini kita berjalan sendiri sekalipun, kita pegang pelita. Dan pelita itu nyala, itu adalah Allah. Ya gitu. Oke? Foto. Oke, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Ada lagi yang mau on-cam? Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kalau nggak ada yang on-cam berarti kita mulai ya. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Tahan. 1, 2, 3. Tahan. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Kak Regina sudah. Oke, terima kasih Kak Ilham. Alhamdulillah acaranya sudah selesai. Terima kasih buat Kak Yudi yang sudah menyempatkan. Amin. Dari semangat pejuang Allah. Amin, Kak.
Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah Oke, mendengar. sehat-sehat. Ditunggu ya tag-tagnya di Instagram. Siap, Assalamualaikum Kak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.